Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kita akan mempresentasikan langkah-langkah untuk masuk dan juga pengisian dalam aplikasi ABSS. Nah, karena kita sudah punya aplikasi ABSS, maka dari itu kita tinggal membukanya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi ABSS, teman-teman juga bisa mendownload dulu melalui Chrome. Nah, setelah aplikasi ABSS ini terbuka, kita akan membuat data perusahaan baru dulu. Nah, seperti yang sudah ada di modul kelompok kami, datanya itu sudah kami buat, dan juga untuk kebijakan perusahaannya juga sudah ada di modul kami. Bisa teman-teman baca secara mandiri. Nah, untuk masuk ke dalam ABSS-nya, pertama kali itu adalah langkah-langkah untuk membuat data perusahaan berdasarkan data perusahaan yang sudah kami buat. Nah, yang pertama itu adalah pembukaan software ABSS Premier V20. Nah, karena kita sudah membukanya, maka selanjutnya kita akan mengklik Create a New Company File. Selanjutnya, setelah kita mengklik Create a New Company File, maka kita klik Next pada bagian Introduction. Nah, selanjutnya juga isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information. Nama perusahaannya yaitu CV Rosalon. Beralamat di Jalan Jatiwaringin, nomor 40, Bekasi. Dengan nomor telepon 021 567 8910. Dengan nomor fax 021 432 1098. Dengan email 23rosalon@gmail.com. Kalau kita selesai memasukkan data tersebut, maka klik tombol next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada kotak dialog New Company, bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Dalam tahap ini, data yang diinput tidak boleh salah. Perhatikan pengisian berikut ini. Untuk current financial year-nya itu di 2020, last month of financial year di Desember, dan conversion month-nya di Januari. Untuk itu kita harus memakai yang 13 bulan karena kita menggunakan multi currency. Nah, setelah proses itu selesai, please confirm your accounting information. Pencet next. Setelah sudah di account list, pilih option pertama yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS. Itu klik next. Nah, pada select your account list, pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan kalian. Perusahaan kita salon, jadi kita akan pilih perusahaan tipe perdagangan. Dalam kasus ini, beauty salon. Selanjutnya ketik next. Jika sudah, pada bagian company file, kita pilih change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena kita sebagai pemakai software ABSS telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan aplikasi ABSS ini. Nah, kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Conclusion, klik tombol Command Center untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil menu utama ABSS Premier seperti gambar yang dilihat. Nah, setelah tampil gambar tersebut, pilihlah menu Setup, kemudian pencet Preference.
Pada bagian tab sistem, klik opsi Ideal and Multiple Currency System Pricing. Kemudian, klik OK pada kotak dialog informasi. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian tab Windows. Bagian ini sudah otomatis atau terkomputerisasi. Jika belum ada yang di checklist, silakan di checklist terlebih dahulu. Kita akan masuk ke bagian tab Sales. Klik opsi 1 for duplicate invoice number of recorded sales. Selanjutnya itu kita pencet button terms untuk membuat termin pembayaran. Kita akan mengisi dialog credit terms. Buat payment SG-nya kita pilih in a given of days. Diskon days-nya kita ketik 10. Balance the days-nya kita ketik 30. Dan diskon for early payment-nya kita ketik 2%. Untuk tax code dan freight tax code-nya kita pilih non-taxable. Setelah itu pencet OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tab Forecast. Checklist pada opsi Form of Duplicate Forecast or your numbers on recorded forecast. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tab Security. Klik tombol User ID, kemudian klik tombol New, kemudian isi data berdasarkan masing-masing pada kolom User ID. User ID dalam ABSS ini itu terserah kepada masing-masing dari kita. Nah, tapi kelompok kami menggunakan user ID Sarah sebagai user ID-nya dalam ABSS. Setelah itu, klik OK. Nah, selanjutnya, jika user ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID. Selanjutnya itu, kita akan masuk dalam pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan multi-currency secara otomatis atau terkomputerisasi, telah dibuatkan salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollars atau USD. Nah, supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka koordinat mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Nah, daftar mata uang yang perlu dibuat itu ada 3, yaitu rupiah, United States Dollar yaitu USD, dan juga Singapore Dollar yaitu SGD. Nah, untuk membuat mata uang ini, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu menekan tombol list. Kemudian pilih currencies. Nah, kemudian akan tampil mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS. Nah, dari daftar mata uang tersebut, hapus mata uang yang tidak digunakan dengan cara memilih pilihan Delete Currency. Nah, pada kotak dialog Currencies List, klik anak panah di baris United States Dollar USD atau klik tombol Edit. Ini currency code-nya dari USD menjadi IDR. Currency name-nya dari United States Dollar menjadi rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya itu currency symbol diisi dengan simbol mata uang. Yang tadinya USS menjadi RP tanpa titik. Nah, selanjutnya itu kita setelah selesai semuanya, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu mata uang United States Dollar. Caranya itu kita klik tombol New yang ada pada ABSS. Kemudian currency code-nya isi menjadi USD.
Currency name-nya kita isi dengan United States Dollar. Exchange rate-nya kita isi data sebesar 14.122 dan currency simbolnya kita isi data menjadi US dollar. Selanjutnya itu ada Singapore dollar. Edit mata uang di Singapore dollar dengan cara klik kanan atau klik tombol edit di baris Singapore dollar. Ubah pada kolom exchange rate untuk mata uang SGD ubah menjadi rupiah 10.431 perak. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya ini ada pengaturan data akun. Nah, pengaturan data akun ini dilakukan pada modul akun, penghapusan akun, pengeditan akun, dan juga pembuatan akun. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah penghapusan akun yang sudah tidak digunakan lagi pada software ABSS. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang pertama, pilih command center account, kemudian pilih account list. Pada kotak dialog account list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh, akun 12120 payroll juga account. Ini ada edit account, kemudian klik kanan, kemudian pilih delete account. Nah, selanjutnya itu ada edit data akun. Nah, akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Nah, agar bisa sesuai dengan perusahaan kami saat proses pencatatan BSS, ada akun-akun yang perlu diubah. Nah, akun-akun yang perlu diubah itu yang pertama ada akun check account dengan nomor akun 12110 dirubah menjadi cash. IDR dalam kurung IDR. Cash dalam kurung IDR. Kemudian yang kedua itu dengan nomor akun 12140
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan linked accounts. Sebelumnya ABSS itu udah nyediain beberapa dari default account, list yang tidak dapat dihapus, tapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Nah, kita langsung masuk ke caranya aja ya. Yang pertama itu, buka dari menu list, pilih currencies. Lalu pilih baris mata uang rupiah atau lokal, kemudian klik tombol edit. Ubah link account pada tab Receivable Accounts. Nah, yang set account for trackingnya itu kita pilih 1/2200. Bank account for customer 1/2110. Lalu I charge freight on invoice in currencies-nya itu 4/5000. Teman-teman bisa checklist semuanya, kotak-kotak yang belum di checklist. Lalu bisa diisi juga yang liability account-nya itu 2/2600. Terus expense or cost of sales accounts-nya 5/3000. Lalu income account for lead 4/6000. Nah, setelah itu ubah link account pada tab payable account. Kalau ada kotak yang belum di checklist, teman-teman bisa checklist semua ya. Nah, untuk liability account for tracking-nya itu 2/2200. Untuk bank account for paying bills itu bisa 1/2110. Terus liability account for item receipt-nya bisa 2/2210. Expense or cost of sales-nya 6/1700. Asset account for deposit-nya 1/2010. Expense or contra account for discount 6/1600. Expense account for late charge 6/1800. Lalu klik OK ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan mata uang yang USD. Caranya bisa sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, terus bedanya itu namun bedanya hanya di receivable accounts-nya itu kita pilih dari IDR itu jadi USD ya. Checklistnya sama semua. Terus kita masuk ke payable accounts-nya juga ganti jadi USD. Ya, tapi untuk kolom kotak yang pertama itu jangan di checklist ya. Sisanya checklist. Lalu kita klik OK. Nah, untuk yang SGD itu juga untuk Singapura sama. Tinggal ganti mata uangnya aja. Di yang sebelumnya menjadi SGD. Terus untuk payable accounts-nya, kotak yang pertama juga jangan di checklist. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan data pajak. Kode pajak yang digunakan di perusahaan kami itu adalah PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Langkah-langkahnya itu kita pilih menu list, lalu pilih tax codes. Ini udah ada, terus tampil jendela tax code list. Nah, setelah kita pilih text codes itu akan tampil seperti ini. Kalau di modul itu, teman-teman, ini masih ada tiga list ya, tapi yang VAT ini udah kita ganti menjadi PPN.
contoh PPN-nya itu seperti ini. Teman-teman bisa isi seperti ini, lalu kalau sudah selesai kita klik OK. Lalu kita masuk ke pembuatan data job. Nah, yang pertama itu klik list, kemudian pilih job. Nah, tampilannya itu seperti ini. Lalu klik tombol new. Nah, karena di kita udah ada, jadi teman-teman bisa klik tombol new dulu, lalu isi seperti yang punya kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Pokoknya samain aja. Lalu kalau sudah selesai, klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan kategori. Yang pertama itu pilih menulis, kemudian pilih kategoris. Seperti ini, teman-teman. Nah, habis itu kita klik new kan tadi, terus muncul lagi kayak gini. Isinya itu yang pertama kategorinya L, lalu kategori name-nya lokal, klik OK. Yang O juga sama caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan price level. Price level itu kita pertama pencet list, kemudian pilih custom list and file names. Setelah itu pilih price levels. Nah, pada tab price levels itu sesuaikan isi datanya dengan yang Anda inginkan. Contohnya itu yang pertama, yang A itu IDR, yang B USD, yang C SGD. Lalu yang D E F ya biarin aja. Setelah itu kita pencet OK. Nah, sekarang kita akan yang pertama kita akan membuat card file untuk customer. Nah, customernya untuk membuat customer kita milih card file, terus kita ke card list. Nah, ini dia. Kalau pengen bikin new, kita bikin di sini namanya namanya itu Santi, terus namanya Santi. Card ID-nya langsung bikin C001, terus address-nya itu udah ada di modul, kalian bisa bikin. Nah, Santi ini kan di modul itu dia currency-nya USD, maka di sini selling detailnya item price levelnya diganti jadi USD dan selesai. Oke, nah karena kita udah ada di kantinya yang ini, nah ini dia, ini kantinya, selling detailnya kayak gini ya guys. Terus PPN-nya juga diganti, jadi teks kodenya diganti jadi PPN. Oke. Nah, terus juga pembuatan yang kedua si Cinta, customer Cinta. Ini juga sama kayak gini. Currency-nya dia IDR, makanya selling detailnya tetap IDR. Text code-nya juga PPN ya. Yang Tasya ini dia currency-nya SGD, maka di selling detailnya item price levelnya SGD. Text code-nya juga PPN. Nah, kita ke supplier. Di supplier juga sama, kita ke card file, card list, terus ke supplier. Nah, di sini suppliernya kita udah bikin. Nah, di yang pertama itu kan PT Makadizo. PT Makadizo, card ID-nya S001, alamatnya kayak gini. Terus kita
Nah, dia currency-nya itu IDR. Di buying details-nya itu text code-nya PPN ya guys. Itu udah sudah tadi. Terus kita klik OK. Sama kayak yang di PT Azura juga, supaya PT Azura, card ID-nya S002, alamatnya seperti ini, currency-nya USD ya, terus buying details-nya PPN. Oke, PT Elite juga sama, tapi currency-nya dia SGD, card ID-nya dia S003. Di buying details harus PPN ya. Oke. Nah, itu juga employee-nya ada Raisa dan Cipung, itu juga sama. Kita bikin card ID-nya E001. Nah, dia currency-nya IDR, alamatnya seperti ini. Dan di Cipung juga E002, currency-nya juga IDR. Alamatnya seperti ini. Terus habis itu kita close. Nah, habis ini kita akan masuk ke pencatatan saldo awal akun. Nah, di sini untuk membuat saldo awal akunnya itu kita pilih setup, terus ke setup, terus habis itu kita pilih balance, langsung ke account opening balance. Nah, di sini semua saldo, langkah-langkah mengisikan saldo awal neraca saldonya udah kita bikin ya guys, tinggal ngikutin aja yang ada di modul. Nah, di sini juga aku mau ngejelasin yang tentang kalau misalnya ini cash USD ini kan US. Nah, USD exchange-nya dia bakal, ini misal dia 0 nih ya, ini 0. Nah, kita bakal bikin dia sesuaiin ya, harganya 1.250. Terus kita enter. Nah, di sini kita disuruh calculate now untuk cash USD exchange-nya juga. Untuk cash USD exchange, calculate now. Nah, ini untuk perhitungannya dia bakal otomatis terisi di sininya. Oke. Itu juga kayak SGD, ntar dia bakal otomatis di SGD exchange-nya bakal berubah. Pokoknya yang USD, SGD, nanti yang exchange-nya otomatis berubah. Oke. Nah, terus harus balance juga ya di sininya, amount left to be allocated-nya harus 0. Kita klik OK. Lalu kita lanjut ke pencatatan saldo piutang. Nah, pencatatan saldo piutangnya kita pilih menu setup, ke balance, terus ke customer balance ya. Nah, ini currency-nya itu udah ada kita bikin. Nah, ini yang bagian IDR, SGD, sama USD. Ini contohnya kita ambil yang nanti C001 ini. Dia bakal kayak gini, terus kita bikin amount-nya ya. Kita bikin add cell,
Nah, ini dia udah balance ya. Pokoknya harus balance di sininya. Di sininya harus balance. Sama juga yang saya buat supplier balance juga sama, harus out of balance, amount balance-nya itu harus 0. Sini ada PT Makarizo, amount due-nya 1.250, 1.250.000. Itu kalau yang supplier itu untuk pencatatan saldo hutang. Kalau yang tadi pencatatan saldo piutang. Kalau yang customer. Oke, sama semua. Gue sampai halaman berapa sih? Nah, di situ kita ke pencatatan persediaan barang. Pokoknya itu semua ada di modul ya guys. Kalian bisa lihat modulnya. Nah, pencatatan persediaan barang ini kita masuk ke inventory. Terus kita ke item list. Nah, di sini item listnya kita udah punya. Nih, dia bakal kayak gini. Yang pertama ada pencatatan persediaan barang. Kita klik setup item list. Pilih modul inventor, ketik item list, lalu klik new. Nah, karena kita sudah ada datanya, lalu kita checklist semua yang ada di sini. Ada 3 kotak di checklist semua. Lalu pilih di cost of sales account-nya nilai produk counter 5-1400. Income account for tracking sales 4-200. Terus asset account for item inventory 1001-2320 nil produk. Lalu klik buying details. Last purchase price-nya 55.000. Tax code winbox-nya not taxable. Ujung unitnya ketik unit, number of items-nya 1. Lalu kita ke selling details. Di selling details itu base selling price-nya ada 80.000. Number itemnya juga 1. Tax code-nya non taxable. Lalu IDR sama USD-nya itu bakal otomatis keisi ya. Klik OK, terus close. Yang semua item number-nya itu sama ya guys, sama kayak di modul. Jadi ada HNL, HNC, sama HPR. Udah, kita klik close. Lihatnya selanjutnya ada setup opening balance inventory. Klik inventory, pilih count inventory. Lalu ada kotak dialog inventory. Ketikkan jumlah setiap barang pada kolom lantai. Tampil kotak dialog default expense. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue. Oke, yang ada di kolom ini semuanya sama kayak yang di modul. Selanjutnya kita klik adjust inventory. Klik adjust inventory. Inventory journal number-nya IJ 00001.
Tanggalnya 01 bulan 1 2020. Memonya itu inventory opening balance. Lalu kita klik di item number. HSC, ketik HSC. Lalu tab kuantitinya 125. Unit cost-nya itu ada 160.000. Amount-nya di 20 juta. Account-nya di 1/2310. Ya, selanjutnya kita ketik HVR. Kuantitinya juga 125. Unit cost-nya 200.000. Amount-nya di 25 juta. Di account-nya 1/2310. Selanjutnya kita klik HNL. Kuantitinya ada 600, unit cost-nya 50.000, amount-nya 30 juta, account-nya ada di 12320. Kita tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal dari Just Inventory yang sudah Itu kita yang input. di buku. Yang diisinya lah mungkin. Lalu kalau sudah sesuai kita klik OK. Ya. Selanjutnya kita akan membuat transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD. Tanggal 2 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Azura. Selanjutnya kita langsung mulai cara masukinnya aja. Pilih modul purchase. Ke enter purchase. Pilih menu bill. Terus unchecklist text inclusive. Kita ubah tampilan layoutnya menjadi item. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Si transaksinya itu supplier PT Azura. Itu FG 020101. Tanggalnya itu tanggal 2 bulan Januari 2020. Lalu ke bill, ketik 100. Receive rate-nya 100.
Item numbernya HSC. Description-nya itu hot styling hair coloring. Price-nya di US 11,32. Totalnya 1,132. Terus kita klik record. Pilih modul purchase ke transaksi jurnal. Pilih tab purchase. Terus tanggalnya itu di tanggal 1 bulan 1 2020. Terus itunya benar. Kita klik yang date bawah. Selanjutnya pembayaran transaksi pembelian tunai. Tanggal 2 Januari 2020, perusahaan membayar transaksi kepada PT Azura menggunakan bank USD sebesar 1.245,20. Modul purchase. Pilih pay bills. Pilih nama supplier. Nama supplier PT Azura. Pay-nya juga PT Azura. Lalu di akunnya diganti ke bank USD 1/2150. Satu dua satu 50. Lalu sekuen nomornya BK02 0101. Tanggalnya itu ada di tanggal 2 bulan Januari 2020. Amount-nya itu USS 1.24520. Nah, selanjutnya di sini ada supplier di tanggal 27, di tanggal 30, dan di tanggal 2. Amount-nya ada di 75, di 25, dan di 1.24520. Lalu di amount applied-nya ada 1.24520. Kita tap aja. Lalu di totalnya itu harus balance out of balance-nya itu 0,00. Tekan CTRL per R untuk melihat hasil jurnal transaksi tersebut. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang ada di modul, lalu kita klik OK. Oke, lalu klik record. Nah, selanjutnya untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil di-input itu, kita pilih modul purchase, lalu ke transaksi jurnal, pilih tab disbursements, lalu kita sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah di-input pada kolom date from dan kolom to. Date from-nya itu di tanggal 1 bulan 1 2020, to-nya tanggal 31 Januari 2020. Lalu kita klik close.
Nah, 1 juta. Biarnya 20, kategorinya biarnya TRL dulu. Lalu, untuk melihat data transaksi yang berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara klik modul purchase, terus klik transaksi jurnal. Lalu pilih tab purchase. Berikut adalah data yang dapat kita lihat dari PT Makarizo pada tanggal 3 Januari 2020. Seperti, dan untuk debit dan kreditnya harus balance. Lalu klik close. Lalu kita ke transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak. Pada tanggal 5 Januari 2020, dengan nomor purchase FI050101, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Azura. Lalu kita pilih modul purchase, klik enter purchase. Lalu pilih menu bill. Lalu pilih layout menjadi item. Lalu unchecklist tag inklusifnya. Dan pilih nama supplier menjadi PT Azura.
ganti tanggal menjadi 5 Januari 2020. Yuk, kemudian. Purchase-nya menjadi FB 05 0101. Terms-nya lalu diganti menjadi COD. Lalu untuk bill-nya menjadi -5. Receive-nya jadi -5 juga. Item number jadi HSC. Description-nya jadi hostile hair calling. Dan untuk price dan totalnya menjadi 11,32 US dollar dan untuk totalnya minus 56,60 US dollar. Dan tax-nya menjadi PPN. Lalu untuk total amount-nya seperti di bawah ini. Jadi oversize. Topnya menjadi produk. Lalu klik record. Lalu pada menu modul purchase, pilih purchase register. Pada tab Regurs dan Debit, klik tombol return receive refund. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu lakukan pengisian data pada kotak dialog. Dan depositnya to account diganti menjadi bank. 12150. Dan ID-nya menjadi BKM 0001. BKM 0001. Strip. Untuk tanggalnya menjadi 5 Januari 2020. Lalu klik record. Lalu close. Dan untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan klik modul purchase, klik transaksi jurnal. Transaksi jurnal. Jurnal yang terbentuk di proses retro ada 2, ada tab receipt dan purchase. Sesuai pada periode tanggal transaksi yang diinput, pada kolom itu seperti gambar di bawah ini. Lalu close. Lalu untuk transaksi pelunasan hutang atau uang yang menjadi IDR. Pada tanggal 7 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Makarizo menggunakan Bank BCA IDR. Lalu kita klik modul purchase, pilih pay bills. Pilih nama supplier menjadi PT Makarizo. Lalu untuk inquiry-nya
Sequence nomornya jadi BK 07 0101. Untuk tanggalnya menjadi 7 Januari 2020. Amount-nya menjadi 500.000. Oke, lalu klik record. Dan untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, klik CTRL plus R. Dan untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara klik modul purchase, lalu transaksi jurnal. Pilih tab disbursement. Lalu seperti ini. Lalu menjadi seperti ini. Lalu klik close.
kita ke yang di modul ada di nomor 8 transaksi pelunasan penjualan. Kita ke modul sales, terus kita ke receive payment. Nah, di sini bilangnya di modul pada tanggal 11 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Cinta untuk transaksi tanggal 11 Januari 2020 dengan nomor invoice-nya FJ 11.1.1. Nah, ini seperti yang tadi ke sales, terus ke receive payment, terus pilih customer-nya Cinta. Terus itu deposit totalnya diganti jadi Bank BCA, terus amal resepnya jadi 300. ID-nya FJ 301. Nah, jadi di sini, nah ini harus mau ya, out of balance-nya. Terus itu kita record. Karena ini udah ada di transaction journal, ini di receive. Ini dia. Di 11 2020 Cinta. Nah, ini ya guys. Ini. Oke. Terus kita post. Terus itu nomor 9 transaksi pelunasan utang yang ada di modul itu ininya pada tanggal 12 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran piutang Tanti atas nomor invoice-nya INV 305 sebesar 1.500 US dollar ke akun cash USD. ID-nya R170102. Nah, dia itu ke sales, ke modul sales, terus habis itu kita ke receive payment lagi, terus pilih customer-nya Santu. Terus cash USD-nya tetap jadi cash USD, terus amount-nya menjadi 1.500. Ini dia bakal kayak gini. Nah, terus kita record, tapi karena kita udah ada, makanya di sini dia bakal hilang. Kita cancel aja, terus kita buka di transaction journal. Itu dia ada di receive yang bagian payment Santi. Ini dia. Terus kita close. Terus habis itu di nomor 10 transaction di modul transaksi retur penjualan tanggal 13 Januari 2020 retur penjualan di nomor 10.
Nah, itu tanggal 13 Januari 2020 perusahaan mendapat retur dari Santi dengan nomor invoice FJ130101 berdasarkan transaksi pada tanggal 9 Januari 2020 secara kredit dengan termin net 10 tahun after EO. Nah, terus ini kita bentuk penyelesaiannya itu adalah ke modul, terus itu ke enter sales, ke modul sales, terus ke enter sales, terus pilih menunya invoice, ininya dihilangin checklistnya dari di teks inklusifnya, terus habis itu kita pilih customer-nya itu nanti sistemnya diganti jadi day terusnya. Kita okein. Terus lewatnya diganti ya jadi item, tanggalnya nah di sini karena yang diretur itu ada 5 barang, jadi kita taruh di sini minus 5. Item numbernya itu HNL, tipenya alias, terus ininya price itu 5,6 US dollar. Terus nanti dia bakal jadi totalnya bakal jadi minus 28 US dollar. Terus jobnya itu jadi produk atau teksnya PPN, kategorinya 0 oversize atau jadi 30,8 US dollar. Dan kita record. Terus habis itu kita ke plus lagi, terus kita ke sales register, terus kita ke return and credit, terus di sini ada customernya, jadi ke apply to sell. Nah, ininya Santi, kredit amount-nya 30,8 US dollar, terus ininya J000. Date-nya itu 13 Januari 2020. Oke. Nah, terus dia Oke, terus kita record. Nah, itu
itu kita close, terus kita ke modul sales, habis itu ke transaksi jurnalnya, kita lihat di sales ada kata-kata sel retur Santi. Ya. Sel retur Santi. Ini. Ini. Yang selanjutnya ada transaksi penjualan kredit atau mata uang SGD. Pada tanggal 15 Januari 2020, Tasya membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli Tasya. Exclude-nya 10% PPN, jobnya P, kategorinya O, rate-nya 1, 10.500. Terus penyelesaiannya itu kita pilih modul sales, terus enter sales, pilih ke menu invoice, terus di checklist di unchecklist yang teksnya ini jangan di checklist ya. Terus pilih layout jadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer. Pilih term day of month after EOM. Customernya itu Tasya. Terus invoice-nya itu kita ganti jadi FJ 50101. Tanggalnya itu 15 Januari 2020. Terus di shift-nya itu yang pertama kita ketik 5. Lalu item number-nya ada HVR. Description-nya itu hair vitamin repair. Price-nya itu ada 21,50. Totalnya itu ada 107,50. Jobnya P, teksnya PPN. Terus yang selanjutnya shift-nya itu ada 50. Item number-nya HSC. Description-nya hot styling hair coloring. Price-nya di 18,20. Totalnya di 910,00. Jobnya juga P, teksnya juga PPN. Lalu di shift pertama itu ada 1,017,50. Rate-nya itu 0,00. Teksnya 101,75. Total amount-nya ada 119,25. Pay today-nya itu 0,00. Kategorinya O. Lalu klik tombol red. Ketik tombol red SGD untuk mengganti rate sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan pada bukti transaksi.
lalu klik tombol OK. Lalu klik tombol record. Selanjutnya, perusahaan membayar biaya telepon. Pada 16 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.500.000 menggunakan akun kas. Yang pertama itu pilih modul accounts, record journal entry, general jurnalnya kita ganti KK 160101. Di tanggalnya itu tanggal 16 Januari 2020. Memonya bayar telepon dalam kurung Januari. Di ikonnya kita klik akun 6-4500. Name-nya itu telepon, debitnya 1.500.000, teksnya NT. Lalu yang kedua, klik nomor account 1-21110 dengan name cash IDR. Debitnya 1.500.000 dengan teks NT. Total debitnya 1.500.000, kredit 1.500.000, out of balance-nya harus 0,0 ya. Lalu untuk melihat jurnal yang dihasilkan itu tekan CTRL plus R. Lalu jika sudah, kita klik OK, lalu klik record. Kategorinya kita pilih L. Lalu klik record. Yang selanjutnya itu perusahaan membayar gaji karyawan dengan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020, si Rosali melakukan pembayaran gaji atas nama Raisa dengan menggunakan mata uang IDR sebesar 3 juta. Pilih modul account, lalu record journal entry, lalu kita isi transaksinya. General jurnalnya itu ada KK 260101. Di tanggalnya tanggal 26 Januari 2020. Memonya gaji karyawan bulan Januari A.N Raisa. Di akunnya kita klik nomor akun 6-5310. 51330. Dengan wages and salary. Debitnya itu 7 juta. Teksnya NT. Selanjutnya nomor akun 12140 Bank BCA atau IDR. Dengan kredit 3 juta. Lalu total debit dan kreditnya itu ada di 3 juta, out of balance-nya 0,00, kategorinya L. Lalu kita tekan CTRL plus R untuk melihat transaksinya. Kalau sudah sesuai, lalu kita klik record. Selanjutnya, perusahaan membayar gaji karyawan dengan mata uang USD. Pada tanggal 60 Januari 2020, si Salon melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Cipung menggunakan mata uang USD sebesar 265. Pilih modul account, record journal entry, lalu ganti currency menjadi USD. Bentar.
Lalu klik OK. Terus kita ganti general journal-nya dengan KK 260102. Tanggalnya ada di 26 Januari 2020. Memonya gajian karyawan bulan Januari A.N Cipung. Lalu nomor akunnya ada di 6-5130 dengan wages and salary. Di debitnya itu US 265,00. Lalu selanjutnya ada di nomor akun 12120 dengan cash USD. Di kreditnya juga sama US 265,00. Lalu out of balance-nya ada 0,00, kategorinya O. Kita tekan CTRL plus R lagi untuk melihat data jurnal transaksinya. Jika sudah sesuai, kita klik record. Yang selanjutnya, perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 20 Januari 2020, Siti Rosali melakukan transaksi transfer bank dari BCA ke akun cash sebesar 5 juta. Kita klik Command Center, pilih modul banking, spend money. Terus cek nomornya BKM 001. Tanggalnya itu 27 Januari 2020. Amount-nya ada di 5 juta. Terus memonya itu transfer bank dari bank BCA ke akun cash. Lalu nomor akunnya itu ada di 1-21110 dengan cash IDR. Amount-nya di 5 juta. Lalu totalnya itu di 5 juta dengan kategori L. Klik pada kolom amount, nanti akan tampil nominal secara otomatis. Setelah itu kita klik record. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, kita akan pilih Command Center, kemudian pilih Module Accounts, kemudian pilih Record Journal Entry. Nah, yang selanjutnya itu isi data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penyesuaian persediaan. Nah, pertama itu kita pencet Command Center, kemudian pilih modul inventory, selanjutnya itu pilih adjust inventory. Nah, kemudian isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi yang ada.
Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jurnal umum. Yang pertama dilakukan itu adalah pilih modul account, kemudian pilih transaksi jurnal. Nah, terdapat 5 kotak tab dialog. Di antaranya itu general, disbursements, receipt, sales, purchase, inventory, all. Nah, kemudian isi tanggal pada date form sesuai tanggal transaksi yang ingin dibuka, diubah maupun dihapus. Nah, selanjutnya kita akan memperbaiki jurnal umum. Yang pertama kali itu adalah pilih model accounts, kemudian klik transaksi jurnal. Nah, kemudian klik anak panah di samping jurnal atau dengan mengklik jurnal yang ingin diperbaiki. Nah, selanjutnya akan ditampilkan kotak record journal entry untuk jurnal tersebut. Nah, lakukan perubahan yang ingin dilakukannya itu ubah memo menjadi Purecast Creator PT Azura. Selanjutnya kita akan menghapus jurnal umum. Pilih mode accounts, kemudian transaksi jurnal. Nah, selanjutnya klik anak panah di samping jurnal dengan mengklik jurnal yang dimaksud. Selanjutnya akan ditampilkan kotak record entry untuk jurnal tersebut. Dari kotak dialog record journal entry, klik kanan, kemudian pilih Delete General Journal Transaction. Nah, yang selanjutnya ini kita akan melakukan pencetakan laporan. Pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, kemudian klik Report, lalu klik Account. Selanjutnya, pilih akun transaksi aktual, kemudian klik tombol Customize. Pada kotak dialog Report Customization General Journal, tentukan periode tanggal pada transaksi date from ketik 1/1/20 dan to 31/01/20. Kemudian klik tombol display. Kemudian report display akan ditampilkan. Nah, kita dapat langsung mencetak laporan ini dengan mengklik tombol print, atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol send to. Pilih jenis dokumen laporan yang diinginkan, seperti PDF. Setelah itu semua selesai, simpan file laporan pada direktori yang diinginkan. Contoh buat folder report pada folder CV Rosalon, kemudian simpan file laporan tersebut. Selanjutnya ini pilih income statement, aktual, kemudian klik customize. Nah, pilih periode bulan untuk bulan Januari. Kemudian klik display. Nah, ini merupakan laporan laba rugi pada CV Rosalon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke neraca. Kemudian pilih standar balance sheet. Klik customize, kemudian pilih periode Januari 2020.
Sarah, lo masih Nah, ini merupakan neraca dari CV Rosalan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas. Yang harus kita lakukan adalah selanjutnya pilih banking, kemudian pilih pada statement of cash flow. Klik customize, pilih periode Januari 2020. Nah, ini merupakan tampilan untuk laporan arus kas CV Rosalan. Selanjutnya itu masuk ke laporan analisa laporan keuangan CV Rosalan. Yang pertama itu klik Command Panel, kemudian pilih analis. Nah, yang selanjutnya itu pilih Sales. Nah, selanjutnya pilih opsi, klik tombol filters. Kemudian pilih opsi this year's actuals only. Kemudian pilih option all items. Pilih selected period-nya Januari. Kemudian klik OK. Nah, akan tampil jendela analis sales seperti berikut ini. Nah, pilih tab sales untuk melihat diagram penjualan. Nah, berikut tampilan tab sales untuk CV Rosalan. Dalam analisa diagram ini, dalam analisa diagram penjualan pada gambar 11.19 dan juga 11.20 dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar pada persediaan barang terdapat pada item high vitamin repair dengan persentase 40,09%. Dapat diketahui bahwa tingkat permintaan akan item high vitamin repair tersebut cenderung lebih banyak dibanding dengan item lainnya. Kemudian kita akan pilih tab margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan. Nah, berikut tampilan margin yang dihasilkan oleh beberapa item yang dimiliki oleh CV Rosalan. Nah, dalam analisa margin pada gambar 11.21 dapat disimpulkan bahwa margin terbesar yang didapat oleh CV Rosalan terdapat pada item Holy Nails dengan persentase 36,8%. Dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan untuk item Holy Nails cenderung lebih besar daripada item dari CV Rosalan lainnya. Oke.